kadang enak, kadang rewel, kadang enak, kadang rewel gitu, nggak stabil. Kadang settingannya sulit sekali, seperti karbu rusak, seperti setrum error. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu, rezeki melimpah ya, bahagia beserta keluarga. Berjumpa lagi dengan Valo YMS, bukan terabas saja ya. Tutorial juga masalah motor harian, oprekan, rabas, tanjakan, pokoknya segala macam lur, manolan, biar sedikit-sedikit bermanfaat ya. Katanya sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat walaupun sedikit buat orang lain lur. Oke lur, bila bermanfaat menyukai channel ini, tolong komennya, like-nya, share ya lur, di-share ya lur, agar bisa sama-sama berbagi pada teman-teman. Oke, ini saya mendapat garapan lagi. Ya, ini keluarnya powernya tidak stabil. Untuk sisi ini 130 ya. Untuk pistonnya ini pakai diameter 55,5. Untuk karburator sudah PWK kotak 28 mili. Untuk klepnya sudah pakai 2428. Ini pakai lur, roller templarnya ya, rocker armnya ini templarnya pakai roller, pakai Honda Blade. Ini bawa sini sudah Honda Blade. Nah, ini saya akan menunjukkan dahsyat mana lor antara templar Honda Blade atau Revo Absolute dengan templar orinya ya, bawaan, dengan rocker arm bawaannya. Oke, simak terus agar tidak gagal paham lor, jangan skip lor ya, jangan skip. Oke, saya lepas dulu ya templar-templarnya biar teman-teman tahu perbedaannya, nanti keunggulannya apa, kelemahannya apa, jadinya jos mana. Nanti langsung cek sound, dipasang cek sound test ride lor. Ikuti terus suaranya bagaimana. Lepas dulu aja. Ini noken as bawaan ya, yang pakai roller Revo Absolute ini, templar roller. Biar teman-teman tahu ya, yang sudah senior, yang sudah lihai, kalau ada yang kurang pas, saya salah penyebutan, tolong diluruskan di komen lor, Nah, ini tidak keminter ya, hanya sharing aja, sharing pengetahuan. Ya, ini templar rollernya. Ini ada ring-ringnya. Ini rumahnya juga sudah dibubut ya, rumah pen templarnya sudah dibubut. Oh, ini perbedaannya. Ini yang pakai roller, ini yang templar bawaan ya. Ini saya ganti, saya belikan baru. Ini bawaan, ini nanti saya pulangkan lagi, kembalikan ke aslinya ya. Sekarang saya jelaskan dulu masalah noken asnya dulu ya. Ini saya sudah bawakan contoh. Ini noken as yang sudah saya modif sendiri ya, yang tinggal pasang tadi malam modifnya. Ini noken as bawaan yang pakai templar roller, ini templar aslinya, templar biasa ya. Untuk perbedaannya yang menyolok, untuk noken asnya ada di durasi lur, ini lur, ada di durasi ya. Kalau pakai templar
pakai templar roller punyaan Grevo Absolute atau Blade itu lemahnya sangat sulit modifnya karena ini durasinya terlalu panjang lur. Durasinya terlalu lebar. Kalau noken as bahasa awame apa ya? Nokennya terlalu turu lur. Terlalu roboh nokennya ya. Nokennya terlalu roboh, makanya kalau pakai roller blade itu suaranya cenderung keras. Atos suaranya lur, tapi powernya belum mesti. Karena untuk mencari durasinya lumayan sulit lur. Karena sulit, posisi templarnya itu renggangnya ya antara pen templarnya itu terlalu jauh. Posisinya begini, makanya durasinya panjang. Nah, posisinya begini ya, terlalu jauh. Beda dengan templar bawaan. Kalau templar bawaan begini loh. Kalau templar bawaan posisinya agak sejajar begini. Jadi untuk pencarian durasi nokennya lumayan enak lor, lumayan mudah. Karena nomor 1 templarnya posisinya agak sejajar kayak begini platoknya. Nomor 2-nya kita dapat patokan ukuran noken orinya ya. Jadi enak. Ini saya ganti. Untuk keunggulan ya, untuk pakai templar roller sama templar orinya, ini keunggulannya dia minim gesek dengan noken ya, minim gesek karena ada lakernya ini, minim gesek untuk keunggulannya. Jadi kalau modif nokennya itu pakai bahan biasa, bahan yang empuk-empuk, yang murah-murah, dia mau lur, karena sini sudah ada lapisan lakernya. Jadi untuk nokennya awet. Ini keunggulannya. Ini keunggulannya. Untuk kelemahannya yang pertama, templarnya ini terlalu berat. Ya, untuk bobot ini templar terlalu berat, lebih ringan yang aslinya. Makanya harus dibutuhkan perklep yang bagus lur. Ya, kalau pakai templar ini jangan macam-macam pakai perklep yang biasa lur ya. Nanti rawan jebol lur, rawan ambyar. Jadi klep seharusnya sudah naik, sudah nutup. Kalau pakai perklep yang jelek, pakai roller ini, itu lambat belum nutup karena berat ngangkat ini. Kelemahannya ada di situ lur. Sama penyetingan noken asnya agak lumayan ribet. Kalau untuk yang templar biasa ya ringan ya. Untuk penyetingan noken asnya lumayan enak, sama aja ketemunya. Kalau sama-sama ketemu lumayan enak karena ada patokan standar dan durasinya juga enak pencariannya, nggak butuh lebar-lebar banget durasinya. Untuk kelemahan untuk templar ini ya, bahan noken dan templarnya harus bagus lur. Noken asnya harus bagus. Kalau bisa bahannya itu bahan orian ya. Seperti ini yang saya pakai ini, saya garap ini ori ini. Ini noken as ori saya modifikasi sendiri. Ini jangan yang biasa lur. Kalau yang biasa nanti gampang hangus lur. Biasanya kalau modif lip terlalu dur biasanya pakai bahan estilo lur, mobil estilo. Cuman sangat mahal sekali ya untuk bahannya aja, nokennya aja lebih dari 300.000 lur sekarang estilo. Jadi sekarang harus putar otak. Saya harus main noken bawaan ori, tapi bagaimana caranya lipnya bisa tinggi ya, durasinya bisa tinggi. Bekerja keras lur. Kalau untuk di kampung kayak gini belum masuk lur untuk bahan mahal-mahal. Uang urung kuat lur biayanya lur. Kalau untuk templar roller, kalau teman-teman suka yang pakai roller, beli roller jangan yang roller besar ya. Ini rollernya ini kalau nggak salah diameter 17 ini lur. Diameter 17 ya, 17,5 mili. Ini terlalu besar, cari diameter yang kecil seperti produknya BRT atau produk apalah, tapi yang diameternya kecil. Kalau nggak salah untuk BRT diameternya cuma 12,5 ya, 12,5 atau 13, lupa saya
saya juga mau pakai. Settingannya juga lumayan enak lur, karena jarak templarnya nggak terlalu jauh ya. Jarak templarnya kalau pakai yang beli jadi hampir sama dengan yang orinya. Terus rumahnya sini ya, rumahnya sini kalau beli yang sudah jadi PNP Jupiter atau Vega umpamanya, itu ndak bubut rumah templar, nggak ngerusak kayak gini. Ini terlanjur rusak, nanti saya tata lagi, buatkan ring-ring lagi ya. Saya kembalikan templar asal. Oke, karena mau saya lanjut templar ini juga bisa jadi saya tidak punya bahannya lur. Kalau untuk bahan noken standar tidak bisa untuk pakai templar ini, karena saya sebutkan tadi durasinya terlalu turu lur, terlalu lebar. Jadi kalau bahan orian, noken standar orian tidak cukup untuk ini, harus mupuk ya, harus ngelas. Kalau ngelas itu saya tidak suka karena bahannya nanti jadi nggak karu-karuan, jelek, gelis kalah. Terus power gampang gampang berubah ya. Kadang enak, kadang rewel, kadang rewel gitu, nggak stabil. Kadang settingannya solid sekali, seperti karbu rusak, seperti setrum error, padahal cuman masalah di noken dan templar ini. Oke lur ya, sekarang lanjut mau rakit ini, nanti dites, mudah-mudahan bermanfaat ya, bukaan buat temen-temen. Salam kreatif, gaspol, dunia motor. Jangan patah semangat lor. Ikuti perakitannya, pemasangannya. Sekson. Maaf lor kalau agak silau karena mataharinya pas mengarah ke sini. Tak sambil YouTube lor. Tak sambil YouTube. Setelah ini tinggal pasang karbu, masang gigi timing ya. Setelah itu tes right, cek sound. Oke seluruh, kopnya sudah terpasang. Tinggal pemasangan gigi timing sama dengan standar, pasang karbu lalu cek sound ya. Oke. Lek tetep lepet bukane lek. Lali itu lek ngadem sik.
Oke Lur, iki pengapiannya standar Lur, makanya limitnya cetek. Limitnya pendek, limiternya pendek. Oke Lur, pokoknya sehat kabeh, rezekinya akeh, amin.